Setelah pernyataan Menteri Keuangan AS Janet Yellen perihal ancaman China terhadap dominasi dan hegemoni US dollar, kini Senat Amerika menyerukan pengajian mendalam adanya indikasi China sengaja melemahkan dolar. Dan, dalam jangka panjang hal ini memang sangat masuk akal. Tim ahli keuangan Amerika mendesak agar pemerintah Amerika bertindak secepatnya untuk mengamankan nilai tukar dolar dan sistem pembayaran dunia yang ada. Kini mereka menyerukan persatuan di antara negara-negara G7 untuk menghadapi dan menahan lajunya peningkatan pengaruh BRICS yang hanya beranggotakan 5 negara namun nyaris mampu mengalahkan negara-negara G7. Banyak kalangan menilai tindakan apapun kini, baik seruan persatuan, atau menaikkan rasio suku bunga, tidak akan mampu membendung pengaruh China yang sedang meningkat pesat secara global. Negara-negara seperti Saudi dan Iran telah mengajukan permohonan untuk menjadi anggota BRICS, di mana kedua negara ini adalah pemilik cadangan sumber energi besar yang tidak pelak lagi dapat dipastikan akan membuat pengaruh BRICS meningkat pesat. Belum lagi permohonan negara-negara ekonomi kelas menengah seperti Malaysia, Thailand, Indonesia dan masih banyak lagi. Para pakar ekonomi Amerika mengakui, tindakan main hakim menggunakan senjata dolar dari AS telah memicu banyak negara kini mencari alternatif dan meninggalkan sistem pembayaran yang mendominasi dunia itu. Puncaknya adalah ketika Barat pimpinan Amerika telah menjatuhkan sanksi ekonomi besar-besaran kepada Rusia melalui sistem pembayaran mereka. Dunia menonton dan melihat betapa hal tersebut bisa saja menimpa mereka. Celah ini dengan cerdik dimanfaatkan oleh China yang selalu bermain cerdas untuk melemahkan dan sekaligus mematahkan dominasi Barat terhadap kontrol dunia melalui senjata ekonomi mereka sendiri. China sendiri telah memiliki pengalaman kuat dalam perang dagang dengan Amerika. China benar-benar mempelajari hal tersebut dan memetik manfaatnya. Akibat sanksi terhadap Rusia, Eropa kini masih dalam kesulitan besar. Swedia diperkirakan akan mengalami keruntuhan ekonomi yang paling parah pada akhir tahun ini. Eropa sendiri terjepit pada dua kesulitan akibat perang Rusia dan Ukraina. Ukraina adalah pemasok gandum utama bagi benua Eropa, perang telah membuat pasokan terputus dan membuat bahan makanan menjadi langka dan mahal. Sementara dari Rusia, Eropa kehilangan sumber energi paling murah dan paling melimpah. Awalnya Amerika tidak terlalu terdampak. Awalnya Amerika tidak terlalu merasakan dampaknya. Amerika dapat berperan sebagai dewa penolong bagi Eropa. Ini kesempatan untuk memperkuat pengaruhnya kembali di Eropa setelah beberapa waktu merenggang. Bahkan beberapa bulan di tahun lalu Amerika mengatakan, invasi Rusia telah membuat Barat bersatu lebih erat. Tapi ketika perang berkepanjangan, persatuan itu mulai terpecah. Uni Eropa menolak meninggalkan China, terutama Prancis. China sendiri tampaknya tahu persis, bahwa dalam jangka panjang Uni Eropa jauh lebih membutuhkan Beijing ketimbang Washington demi kemajuan ekonomi mereka. Dari sini terlihatlah poin yang sesungguhnya, di mana beberapa pihak di Amerika mulai meragukan tujuan jangka panjang perang di Ukraina dan segala bantuan keuangan dan persenjataan yang telah diberikan, yang mana hal tersebut seharusnya menjadi keuntungan nyata bagi Washington. Tapi sekali lagi seperti biasa Amerika seperti menganggap enteng dan terus saja menggunakan senjata sanksi ekonominya untuk menekan negara-negara yang tidak memenuhi harapan Barat. Barat tidak mungkin menghukum sebuah negara kekuatan nuklir seperti Rusia seperti mereka lakukan terhadap Irak dan Libya. Satu-satunya cara bagi Amerika ya melalui kebijakan menjatuhkan sanksi keuangan seperti yang sudah terlanjur mereka hunuskan ke hadapan hidung Rusia dan China yang notabene adalah naga dan beruang. Nah, kini permainan menjadi terbalik. China dengan serangan senyapnya yang sangat mematikan tentu saja telah mengejutkan Washington. Amerika telah terdampak. Dolar sebagai mata uang keramat dan senjata sakti mandraguna pihak Barat kini menjadi korban serangan senyap Beijing. Sebentar lagi dolar akan menjadi senjata jadul dan, sebentar lagi mimpi Amerika great again. Hanya tinggal mimpi. Karena sebentar lagi Amerika akan menjadi negara biasa-biasa saja. Demikian beberapa pengamat politik memberikan prediksinya. Kita tunggu saja kisahnya, dan terima kasih telah meluangkan waktunya bersama kami. Sampai jumpa lagi.